Halo semuanya sobat belajar ekonomi. Welcome back to my YouTube channel. Belajar ekonomi, belajar dengan cara yang sangat mudah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas satu materi lanjutan, yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Sobat belajar ekonomi, tempat tinggal berupa tanah dan bangunan adalah kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Oleh karenanya, hampir semua orang akan atau pernah melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah, bangunan, atau mengajukan KPR. Setiap kali mendengar kalimat transaksi jual beli rumah, kita mungkin bertanya-tanya dalam hati, bagaimanakah prosedur pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan? Apakah setiap transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak? Berapakah besarannya? Bagi sobat belajar ekonomi yang menjadikan tanah ataupun rumah sebagai saran investasi atau ingin terjun ke bisnis jual beli tanah, maka penting buat kita semuanya untuk mengetahui apa itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Lalu, apa ya itu BPHTB? Nah, BPHTB sendiri merupakan sebuah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual, sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Di Indonesia sendiri, dasar hukum pengenaan BPHTB pada transaksi jual beli tanah maupun rumah adalah pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Pada awalnya, BPHTB ini dipungut langsung oleh pemerintah pusat. Namun, setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka BPHTB kini menjadi salah satu jenis bea yang ditagihkan oleh pemerintah, kabupaten, ataupun kota. Dalam istilah BPHTB, kita mengenal dua istilah. Yang pertama ada bea atau BPHTB itu sendiri, kemudian ada pajak BPHTB. Mari kita simak apa perbedaannya. Sesuai namanya nih, BPHTB termasuk ke dalam jenis bea dan bukan pajak. Pasalnya, jika ingin transaksi jual beli tanah atau rumah beres, maka pembeli harus membayarkan BPHTB sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Ini berbeda dengan pembayaran pajak yang dikenakan setelah terjadinya transaksi. Selain itu, pembayaran BPHTB bisa dilakukan kapan saja, tidak terikat oleh waktu. Sementara pajak memiliki tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran untuk suatu masa pajak sesuai jenisnya. Setiap perolehan hak atas tanah maupun bangunan, warga negara diwajibkan membayar BPHTB. Dalam bahasa sehari-hari, BPHTB juga dikenal sebagai bea pembeli jika perolehannya berdasarkan proses jual beli. Tapi, dalam Undang-Undang BPHTB dikenakan tidak hanya dalam perolehan berupa jual beli saja nih. Semua jenis perolehan hak tanah dan bangunan akan dikenakan BPHTB. Dalam pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang ditransaksikan kepemilikannya. Mari kita simak tarif dan objek pajak yang dikenakan BPHTB. Tarif BPHTB akan dikenakan ketika terjadi pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan karena yang pertama, transaksi jual beli, yang kedua, tukar menukar, yang ketiga, hibah, yang keempat, hibah wasiat, yang kelima, waris, yang keenam, pemasukan dalam perseroan dan atau badan hukum lain, dan yang keenam, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan penunjukan pembeli dalam lelang. Yang ketujuh, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 8. Penggabungan usaha. 9. Peleburan usaha. 10. Pemekaran usaha atau hadiah. 11. Serta pemberian hak baru atas tanah dan atau bangunan karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Nah, itu tadi kalau kita ngomongin tarif ya. Nah, sekarang apa sih yang termasuk objek pajak dari BPHTB? Nah, objek pajaknya antara lain pengalihan hak atas milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Jadi, bukan hanya properti yang punya sertifikat hak milik saja yang dikenakan BPHTB.
Suatu bangunan yang hanya dilengkapi hak guna bangunan atau HGB juga akan dikenakan komponen biaya ini. Selanjutnya adalah objek pajak tidak kena BPHTB. Pada bagian sebelumnya kan kita udah ngejelasin tentang objek pajak apa saja yang dikenakan BPHTB. Nah, berikut ini kita akan membahas objek pajak apa saja yang tidak dikenakan BPHTB. Meski terkesan memiliki cakupan objek yang cukup luas, ternyata tidak semua perolehan hak atas tanah maupun bangunan dikenakan BPHTB. Nah, berikut ini adalah 6 pihak yang tidak termasuk objek pajak BPHTB. 1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, tanah atau bangunan wakaf. Dan yang keenam, tanah atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Untuk mempermudah pemahaman kalian mengenai perhitungan BPHTB, mari kita simak submateri cara menghitung BPHTB. Dalam perhitungan BPHTB, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan menentukan besarnya BPHTB kita. Yang pertama, dasar pengenaan pajak yang terdiri dari nilai perolehan objek pajak atau NPOP dan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. Besarnya NPOP TKP itu berbeda-beda tergantung sama ketetapan yang di masing-masing daerah. Nah, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 telah menetapkan batas besaran paling rendah adalah Rp60 juta untuk setiap wajib pajak. Faktor lain yang menentukan besarnya BPHTB adalah ketetapan tarif pajak BPHTB yaitu sebesar 5% atau dia menggunakan sistem tarif regresif atau tetap. Untuk menghitung BPHTB sebenarnya gampang aja nih. Diingat komponen yang pertama adalah NPOP, yang kedua ada yang berupa hak kita atau NPOP TKP, yang ketiga adalah tarif BPHTB yang sebesar 5% tadi. Adapun rumus BPHTB adalah tarif pajak BPHTB 5% dikali dasar pengenaan pajak yang mana ini diperoleh dari NPOP dikurangi dengan NPOP TKP. Rasanya nggak lengkap ya kalau kita hanya memahami rumusnya saja. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perhitungan BPHTB melalui contoh berikut. Tina membeli sebuah bangunan atau rumah di kota Bandung. Nah, si rumah tersebut berdiri di atas tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 meter x 20 meter, sedangkan bangunan atau rumahnya berukuran 10 meter x 10 meter. Harga tanah pada wilayah tersebut mencapai 1 juta per meter perseginya, sedangkan harga bangunan adalah 3 juta rupiah per meter perseginya. Pertanyaannya, berapakah jumlah BPHTB yang harus dibayar oleh Tina jika NPO TKP-nya di kota Bandung adalah sebesar 60 juta rupiah? Untuk penyelesaiannya ini hampir mirip sama pajak bumi dan bangunan. Yang mana pertama sekali kita kerjakan adalah menghitung nilai jual objek pajak. Di sini ada dua objek pajaknya, yaitu tanah dan rumah atau bangunan. Yang pertama tadi luas tanahnya adalah 200 meter persegi yang didapat dari 10 x 20 meter dengan total harga 1 juta per meter persegi. Dikali 200 saja teman-teman, didapatlah hasilnya 200 juta rupiah. NJOP yang kedua ada rumah atau bangunan tadi yaitu 100 meter persegi diperoleh dari 10 meter x 10 meter. Dikali per meter perseginya 3 juta rupiah menjadi 300 juta rupiah. Nah, kedua objek pajak ini ditotalkan menjadi NJOP-nya sebesar 500 juta rupiah. Langkah yang berikutnya adalah mengurangkan NJOP dengan NPO TKP sebesar 60 juta rupiah. Didapatlah hasilnya 440 juta rupiah. Nah, angka ini disebut sebagai NPOP sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB. Langkah yang terakhir adalah kita masukkan ke rumus yang sudah saya bilang sebelumnya, yaitu BPHTB sama dengan tarif yang 5% dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya, yaitu 5% dikali 440 juta rupiah. Didapatlah besarnya BPHTB adalah sebesar 22 juta rupiah yang ditanggung oleh si pembeli. Dalam kasus ini adalah Ibu Tina.
Gimana nih sobat belajar ekonomi, udah paham belum? Udah paham? Paham nggak? Paham lah ya, masa enggak? Oke, ya udah deh, untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi ini, boleh deh dikerjain 3 latihan soal berikut ini. Dan jangan lupa untuk tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, aku tunggu ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.